Lanjut itu adalah Kredivo, di mana terlihat detik-detik DC Kredivo masuk tanpa permisi, langsung main buka pagar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kerja keras, OJK pontang panting, cari pinjol-pinjol bermasalah. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu yang lagi rame. Alhamdulillah, terima kasih buat para influencer, buat para bapak-bapak di atas sana yang memang menggemakan masalah konsultan pinjol yang mulai ketar-ketir. Bahkan pinjol legal pun sampai harus membuat klarifikasi gara-gara pernyataan bapak ini. Seperti ini, dimana Bang Fikri coba untuk konfirmasi kepada kami, mengatakan bahwa dia mempertanyakan tentang terkait kasus tragedi di tahun 2023 adanya nasabah yang bundir. Nah, di sini ada kami langsung buru-buru klarifikasi yang menyatakan bahwa dari hasil investigasi resmi pihak kepolisian, kasus bundir yang viral 2023 tidak memiliki keterkaitan dengan pinjaman daring maupun dari ada kami. Hal ini telah disampaikan saat terbuka oleh pihak berwenang, di mana dia menunjukkan bukti-bukti dari berita-berita yang menanyakan tentang kasus tersebut mulai di tahun 2023 yang menyatakan bahwa polisi sudah menginvestigasi bahwa semua hasil tidak ada keterkaitannya dengan ada kami. Tetapi banyak sekali yang menyanggah karena ya tahulah di Indonesia ini hanya Bapak Damkar lah yang bekerja secara benar-benar. Nah, itu dia teman-teman ya, ada kami di tahun 2023 tidak pernah mau menyatakan diri bahwa yang membuat orang itu melakukan bundir adalah ada kami. Padahal banyak orang yang menyatakan seperti itu, tapi kenyataannya ditutup-tutupi sampai hari ini. Itulah mengapa kalau ada kasus bundir, apalagi terkait dengan ancaman pinjol, semuanya tidak ada beritanya. Beritanya langsung lesap, beritanya langsung hilang begitu saja. Padahal kalau dicari tahu, ditelusuri, pasti akan ketahuan dari pinjol mana itu. Dan lagi ya, buat yang menggunakan jasa konsultan pinjol yang sebelumnya sudah bayar, bahkan sudah ada yang sampai gagal lubang tutup lubang untuk membayar konsultan ini, informasi dari Bapak Manansang, kalian bisa minta refund. Seperti kasus ini. Assalamualaikum Pak Bray, selamat malam Pak. Saya sedang terjerat pinjol sebesar 85 juta, sudah dicicil. Terakhir pembackupan total duit yang saya keluarkan sebesar 14.500.000 dengan cicilan terakhir kurang lebih 2 juta lagi. Jadi uang backup kena 16,5 juta. Pas saya sedang scroll IG, saya nemu IG Bapak dan tersadar bahwa uang tersebut bisa di refund. Jujur saya sudah titik terendah dengan cicilan ini, soalnya sudah tidak lagi dan lagi Pak. Sudah tidak ada lagi Pak. Yang saya pikirkan untuk keperluan masuk sekolah anak saya SMP dan SMA, saya memakai jasa konsultan dan lengkap bukti transferannya. Mohon prosedurnya dan informasi dari Pak Manansang ini. Kalau emang kantornya di tempat kalian, datangi dan minta refund. Ini sesuai dengan arahan dari Bapak Manansang. Kalau tidak, nanti jasa konsultannya akan di-spill. Nah, ini bisa langsung kalian lakukan teman-teman ya, kalau emang daerah kalian terdapat yang namanya kantor konsultan tidak berizin ataupun orang-orang yang dengan santai mengatakan akan menyelesaikan utang kalian, datangi minta refund uang penyelesaian kalian yang nilainya nggak kira-kira. Termasuk salah satunya yang di Batam, yaitu Bavi Group, yang mana sudah langsung ditandai sama Pak Manansang, yang mana ternyata banyak sekali orang yang terjerat dari konsultan ini, dan sekarang CEO-nya sedang dalam pemburuan. Kita lihat saja nanti ya. Dan lagi buat teman-teman semuanya, terkait dari video saya yang sebelumnya tentang kejar mengejar debt collector dengan orang yang dalam mobil, yang mungkin kayak lupa videonya seperti ini. Nah itu ya, sempat saya mengatakan bahwa ini bisa jadi debt collector dari Mattel ataupun debt collector dari orang yang mau mengambil mobil. Tapi sesuai dengan klarifikasi dari bapak sopirnya ini, ternyata benar ini adalah DC dari Kredivo. Nah kebetulan kakaknya sang driver sudah buat klarifikasi bernama Rangga _ Maesa. Ini saya dapatkan di tweet, dan maaf videonya tidak bisa saya download. Jadi sih dia jelaskan bahwa benar dia dikejar
diantar oleh debt collector dari Kredivo, yang mana debt collector ini datang ke rumahnya menanyakan status hutang istrinya. Pas ditanyakan, istrinya bilang tidak pernah berhutang di Kredivo. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kantor OJK karena dekat dengan rumahnya. Nah, sepanjang perjalanan mereka menuju kantor OJK itu ternyata si DC-nya itu mengikuti mereka dan terjadilah aksi kejar mengejar seperti yang di video tadi. Dan akhirnya setelah beberapa jauh aksi kejar mengejar, akhirnya Kredivonya ataupun DC-nya sudah tidak mengejar lagi. Nah, itu teman-teman ya, aksi keberingasan DC seperti ini jangan lupa dilaporin, karena seolah-olah kita sedang melarikan uang ratusan juta padahal kita tidak pernah melakukan pinjaman di sana. Nah, itu dia teman-teman ya. Kemudian kebetulan video tidak bisa saya download dan kebetulan saya cari di media sosial lainnya juga tidak ada. Jadi saya state di sini buat bapaknya dan pengetahuan buat teman-teman semuanya. Jadi kalau ada DC yang menguntit seperti ini, jangan lupa langsung tag OJK, tag langsung API. Apakah ada DC model seperti ini bisa mengejar-ngejar nasabah, bahkan melakukan intimidasi seolah-olah kita adalah buronan. Nah, ini bisa kalian lakukan seperti ini teman-teman ya. Dan jangan pernah takut untuk memvideokan dan membuat klarifikasi ataupun segala macam bentuk intimidasi dan ancaman sekarang wajib dikumpulkan. Dan jangan lupa di-up di media sosial manapun dan tag OJK serta API kalau kalian memang bermain di TikTok ataupun Instagram. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, terkait dari ini semua, akhirnya OJK benar-benar harus kerja keras. Bukan hanya dari pinjol yang kemarin sudah disanksi, dari dipanggil sama OJK, bahkan langsung memutuskan kerjasama dengan semua para pihak ketiganya. Ada beberapa lagi pinjol-pinjol yang menurut teman-teman wajib juga harus diberantas, dan tag tolong OJK biar nantinya OJK kerja keras benar-benar menyelidiki kasus ini, bukan hanya satu ataupun dua pinjol saja. Nah, di antara semua itu ada beberapa yang harus kalian tag OJK, yaitu pinjol-pinjol bermasalah dengan segala terorannya, bahkan orderan fiktifnya. Yang pertama itu adalah Kredit Pintar, lanjut lagi itu ada Kami, lanjut lagi itu adalah Samir, kemudian ada Finplus, lanjut lagi itu ada Rupiah Cepat, lanjut itu GoPay Pinjam, GoPay Letter, kemudian Indodana, lanjut itu adalah Kredivo, di mana terlihat detik-detik DC Kredivo masuk tanpa permisi, langsung main buka pagar rumah tanpa ada ketok salam dan langsung masuk. Nah, video ini bisa kalian jadikan barang bukti bahwa DC nyelonong masuk seperti maling tanpa permisi untuk menagih. Dan yang terakhir itu adalah Shopee. Ingat teman-teman, walaupun Shopee sendiri belum ada DC lapangannya langsung menyentuh kita, tetapi rata-rata teorinya hampir banyak membuat orang pundir. Benar kan ya? Jadi untuk itu, mumpung lagi naik daun, jangan lupa tag OJK, tunjukkan segala bukti-bukti yang sudah menyertai kalian, dan jangan pernah takut untuk memvideokan. Kalau ada CCTV, buktikan sekarang dengan CCTV-nya juga, dan kalau ada bukti-bukti yang lain ataupun saksi-saksi orang di sekitar kita, lampirkan juga. Karena yang pertama, pinjol tidak boleh menagih kepada orang yang bukan berutang, pinjol tidak boleh menagih kepada pemerintah setempat seperti kelurahan, camat, atau sebagainya, karena itu di luar dari yang sudah ditetapkan oleh OJK. Kemudian pinjol tidak boleh menagih lebih dari jam 8 malam atau bahkan datang ke rumah kita secara premanisme berbondong-bondong. Nah, oke, dari itu wajib kuat mental, semangat, mumpung lagi viralkan lagi sekalian. Yang masih galbay lanjut, galbay itu bukan orang yang paling jijik di dunia ini, atau galbay itu bukan paling hina. Galbay adalah yang terbaik untuk saat ini. Daripada terus-terusan lubang tutup lubang, mending tunda dulu sambil ngumpulin uang. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.